perjalanan hidupmu, hampir saja kau celaka karena kebebalanmu. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Dang tuko mangaramoti daging doho tondimi, Olan Yesus do menjaga akati nobus nai. Mulak batu Tuhan Yesus si palua tondimi, dang ditulak kona dangul buana sadosami. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, yaitu hari Senin 26 Juli 2021. Marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 30 ayat 8, dikatakan demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan melalui Raja Hizkia yang memerintah Israel di kerajaan Yehuda. Tapi dia menyampaikan firman ini melalui hamba atau yang dia suruh untuk menyampaikan firman ini buat semua umat Israel, apakah itu di kerajaan utara atau di kerajaan Yehuda. Di sini kita lihat bagaimana Hizkia mengingatkan umat Israel supaya mereka jangan meniru apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau pendahulu-pendahulu mereka yang dikatakan di sini sebagai orang yang tegar tengkuk. Orang tegar tengkuk adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengingatkan, tapi mereka dengan tegar hati atau tegak tengkuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan saja. Inilah yang terjadi bagi kerajaan Israel Utara. Walaupun banyak yang telah diutus Tuhan, hamba-hambanya, nabi-nabi untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, tapi mereka tetap tegar tengkuk
yaitu tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya mau mengikuti keinginan dan hati mereka, bahkan hidup mereka, saudara-saudara, mereka menyangkutkan hidupnya kepada kuasa atau penguasa-penguasa, demikian juga kepada kemampuan mereka. Mereka pikir bahwa dengan demikian mereka bisa survive atau luput dari segala bahaya. Dan pada saat situasi yang demikianlah, saudara-saudara, bangsa Asyur datang memerangi mereka, sehingga banyak di antara mereka yang terbawa ke Asyur menjadi tawanan. Jadi firman ini ditujukan kepada sisa-sisa umat Israel yang masih tinggal, di mana Tuhan mengajak mereka supaya mereka mau kembali dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, berarti mereka mau mengikut, mau menuruti segala yang telah diperintahkan Tuhan. Saudaraku, tanda daripada orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tentu dia yakin dan percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Oleh karena itu mereka diajak supaya mereka mau beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan di Yerusalem. Kalau selama ini nenek moyang mereka mau mendirikan banyak tempat, apakah itu di Betel atau di tempat yang lain, dan di sana mereka beribadah, dan sekaligus mereka menyembah ilah-ilah lain, tapi sekarang mereka diminta untuk datang ke rumah Tuhan, yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem. Dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka murka Tuhan akan luput dan berlalu dari mereka. Kalau ada ancaman untuk kebinasaan, tetapi jika mereka sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka mereka akan selamat. Saudaraku, firman ini juga mengingatkan kita pada saat ini, saat di mana kita banyak menghadapi tantangan hidup, terlebih karena dampak COVID-19 yang mengancam dunia, mengancam bangsa kita, mengancam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang menjagai dan melindungi kita. Kita akan tetap percaya bahwa Dialah Allah yang sanggup dan mampu meluputkan segala bahaya dari hidup kita. Tentu kita harus ingat, selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mau mendengarkan kita. Ada waktunya di mana kita akan bersama dengan Tuhan dan beribadah di rumah Tuhan. Kalaupun sekarang karena penyakit COVID-19 yang begitu mudahnya, saudara-saudara, membuat orang lain terpapar, maka gereja masih lockdown dan membuat pelayanan melalui online. Tapi jika tiba saatnya, saudara-saudara, kita telah dapat beribadah di rumah Tuhan,
Mari saudara-saudara kita bersama-sama dan hadir menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan meluputkan bencana dari kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Sebagaimana umat Israel pada zaman Raja Hizkia, di mana kerajaan utara telah jatuh ke tangan bangsa Asyur karena mereka tegar tengkuk dan tidak mau taat dan mau beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka dapat hukuman. Tuhan melalui firman-Mu mengajak kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian Tuhan akan selalu menolong dan menyelamatkan kami. Terlebih pada saat sekarang ini Tuhan, dalam situasi yang mencekam dalam kehidupan kami, kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mati atau hidup, semuanya kami serahkan hanya di tangan Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami dan berikan kesembuhan kepada mereka yang terpapar oleh sakit, penyakit karena COVID-19. Sehingga kami dapat sembuh Tuhan, dan luputkanlah kami Tuhan dari situasi yang kami alami seperti sekarang ini. Biarlah dalam waktu yang dekat kami boleh lagi beraktivitas, bersekutu bersama dengan Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.